Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Kita ada di webinar atau seminar presentasi kerja praktek yang di mana di sini sudah ada beberapa peserta yang akan mempresentasikan portofolionya untuk dapat dikonversi menjadi nilai mata kuliah kerja praktek yang ada di Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk peserta-peserta di sini sudah hadir, sudah ready juga untuk presentasi. Mahasiswa dengan nama Rafsan Jani Hafid Firmansyah, NIM 220401010090 pada malam hari ini, hari Senin, tanggal 30 Juni tahun 2025, akan mempresentasikan portofolionya yang berisi kompetensi, pengalaman kerja, pengalaman proyek, yang dimana pengalaman tersebut akan dikonversi menjadi nilai untuk mata kuliah kerja praktek di Informatika Unsia. Kepada peserta diberikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mempresentasikan portfolionya, lalu nanti akan ada sesi diskusi yang dipimpin oleh saya sendiri, Triacara, di mana juga bertindak sebagai dosen pembimbing. Oke, kepada peserta seminar atas nama Rafsan Jani Hafid Firmansyah dipersilakan untuk mempresentasikan portfolionya. Oke, baik. Terima kasih Pak Riyad Sahara selaku dosen kerja praktek saya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kerja praktek atau portfolio saya. Eh, Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rafsanjani Firmansyah dengan NIM 22040101090 dengan S1 Informatika di Universitas Saber Asia. Oke, teman saya akan memperkenalkan tentang diri saya itu. Nama saya Rosnjani Firmansyah, Rosnjani Hafid Firmansyah. Saya adalah karyawan dari perusahaan Teretek Nusantara atau anak perusahaan dari PT Selarion Energi Alam sebagai induknya, yang sudah lebih dari 5 tahun berpengalaman di bidang teknologi dan energi terbarukan. Nah, pengalaman terakhir saya di dunia industri bagian energi itu yaitu pembangkit listrik tenaga solar atau PLTS. Nah, saya mampu memecahkan permasalahan pada sistem infrastruktur IoT device, terutama dalam pemantauan atau monitoring sistem dan operation and maintain jarak jauh atau remote system. Nah, selain network infrastructure engineer, pengalaman saya di bidang informatika itu antara lain adalah Linux System Administrator atau pekerjaan yang berkaitan dengan server on-premise dan VPS Cloud. Yang di mana pekerjaan tersebut dibutuhkan untuk mendeploy sistem yang sudah di development atau dikembangkan dari perusahaan tempat saya bekerja. Lalu untuk profil singkat saya sebagai berikut. Em, Teman-teman juga bisa mengakses profil saya melalui LinkedIn. Di sini ada URL-nya serta profil URL atau personal website saya. Lalu untuk sertifikasi, di sini saya akan mempersingkat. Sertifikasi yang saya peroleh itu di antaranya juara satu lomba film yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Lalu ada juara dua lomba web design yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Lalu juara satu lomba web design sama dari Dinas Pendidikan. Lalu untuk juara terbaik coding competition yang diadakan oleh Eduspec Indonesia. Lalu ada juara dua lomba UI UX antar universitas dari Universitas Indraprasta atau Unindra. Selanjutnya ada se- sertifikasi tentang Python level basic, lalu ada problem solving level basic, lalu ada problem solving level intermediate. Lalu yang terakhir ada sertifikasi dari Primavera yang diadakan oleh Universitas Cyber Asia tentang Primavera P6, sorry dari Oracle uh, melalui Universitas Cyber Asia. Itu ada Primavera P6 Professional Project Management Fundamental. Lalu untuk project dan experience-nya, di sini saya akan
persingkat di tahun 2019 saya pernah berpengalaman di bagian UI UX pada aplikasi uh, yang akan di deploy mobile apps melalui aplikasi Figma. Lalu ada landing page, uh, fro- uh, uh, landing page front end itu saya menggunakan Laravel, Bootstrap dan MySQL. Lalu ada landing page juga, saya membuatnya uh, plain HTML dan Bootstrap. Lalu ada landing page perusahaan menggunakan WordPress. Lalu ada website perusahaan juga menggunakan WordPress. Lalu merancang attendance online itu bisa terintegrasi dari fingerprint fisik sama attendance online atau absen wajah online ketika tidak ada di kantor. Selanjutnya merancang dashboard monitoring sistem PLTS yaitu melalui REST API dari Cloud Smart Logger. Lalu ada maintenance infrastruktur kantor seperti PABX yang terintegrasi secara online, lalu CCTV melalui NVR. Selanjutnya ada manajemen mikrotik yaitu firewall NAT, terus lalu pengaturan segmen IP, lalu pengaturan queue dan lain-lain. Untuk project selanjutnya itu instalasi server on-premise dan cloud VPS. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu server. Terus untuk manajemen sysadminnya saya menggunakan APL untuk deploymentnya menggunakan Nginx, MySQL, MongoDB, Docker dan lain-lain. Untuk monitoringnya itu saya menggunakan NetData untuk monitoring core dari servernya itu. Lalu instalasi Network Attached Storage atau NAS itu saya menggunakan Synology NAS. Ini setup di antaranya pekerjaan itu men-setup storage system, lalu setup public access melalui Nginx reverse proxy juga. Lalu untuk eh, NAS ini juga menjadi central backup data dari server-server yang ada dan terintegrasi dengan Google SDK API, yaitu Google Drive. Lalu untuk detail pekerjaannya itu untuk manajemennya saya kan sebagai internal IT di suatu perusahaan. Nah, saya itu bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, konfigurasi, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer agar sistem informatika atau sistem informasi perusahaan itu berjalan stabil, aman, dan efisien. Saya juga memastikan konektivitas antara perangkat server dan sistem cloud itu berjalan dengan optimal, eh, serta melakukan monitoring rutin terhadap performa jaringan untuk mencegah dan menangani gangguan ketika uptime dan downtime suatu server atau web apps yang sudah ada. Untuk teknologi yang saya pakai untuk sysadminnya itu saya menggunakan panel Linux Administrator, lalu saya menggunakan Docker Container melalui kontainer Portainer untuk manajemennya, lalu ada NetData, Pulsetic, Uptime Robot itu untuk monitoring per web apps yang sudah saya deploy. Lalu ada Mikrotik dan firewall dan fitur firewallnya, lalu ada Access Point Unify, lalu ada Nginx, Nginx Reverse Proxy yang saya uh, istilah kata load balancing ke satu server, ke beberapa server. Sorry. Lalu ada MySQL, PostgreSQL dan MongoDB yang saya manajemen untuk data-data tersebut. Lalu ada SCP untuk backup data dari server ke uh, NAS atau uh, backup server backup terpusatnya. Lalu untuk tugas-tugasnya saya jabarin nih manajemen mikrotik router, yaitu saya melakukan konfigurasi, pemeliharaan atau maintenance dan troubleshooting pada perangkat mikrotik dan kebutuhan routing, firewall dan cost atau queue management yang mendukung operasional jaringan internal di perusahaan. Ini itu yang kedua itu mengelola jaringan Unify. Itu saya mengatur dan mengelola akses point Unify untuk memastikan konektivitas WiFi di area kerja termasuk SSID dan segmentasi jaringan ataupun channel optimizer gitu. Lalu ada pengelolaan Synology NAS,
ini mengatur menyimpan data terpusat menggunakan Synology NAS untuk kebutuhan file sharing, backup data secara otomatis, hingga integrasi dengan sistem keamanan dari server. Jadi semua data di beberapa server terpusat terbackup secara terpusat di Synology NAS. Lalu untuk manajemen server, ini saya bertanggung jawab atas operasional server fisik dan cloud yang ada di kantor, termasuk pengaturan layanan internal atau lokal jaringan, lokal server seperti eh, jadi aplikasi-aplikasi internal kantor dan lain-lain. Itu lalu saya monitoring aplikasi tersebut secara real time. Nah, untuk kegiatan pekerjaan ini saya jabarkan untuk uh, screenshot dari masing-masing uh, aplikasi yang saya gunakan seperti Mikrotik untuk Linux Administrator saya menggunakan panel. Terus untuk monitoring ini saya menggunakan NetData untuk monitoring core dari servernya itu. Lalu di sini ada Docker, saya menggunakan container untuk manajemen beberapa kontainer dalam Docker tersebut. Jadi supaya lebih efisien dibanding menggunakan CLI dari Linux itu sendiri. Lalu untuk detail dari kegiatan pekerjaan ini saya mau menjelaskan tentang deployment dari Odoo dari Docker ini. Saya itu mendeploy platform Odoo atau platform ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, Odoo ini berbasis open source berbasis Python yang open source, yaitu yang menyediakan berbagai macam modul untuk kebutuhan bisnis seperti akuntansi, penjualan, inventaris, CRM, proyek HRD untuk get data karyawan-karyawan, lalu e-commerce bisa juga melalui platform Odoo. Nah, di perusahaan tempat saya bekerja ini, aplikasi Odoo ini sangat digunakan untuk keperluan core bisnis terkait pekerjaan sales dan komersil. Itu untuk aplikasi Odoo yang digunakan pada perusahaan tempat saya bekerja. Nah, untuk deployment Odoo ini, saya menggunakan Docker karena Docker ini dapat mengisolasi aplikasi Odoo dari sistem utama sehingga tidak mengganggu aktivitas atau aplikasi seperti versi Python yang udah terinstall di eh, Linux bawaan server itu sehingga tidak mengganggu atau mengubah versi yang ada dari bawaan server serta database dari PostgreSQL itu saya membuatnya melalui eh, Docker Docker Compose ini. Nah, berikut untuk screenshot dari konfigurasi-konfigurasi yang udah saya buat. Yaitu diantaranya ada Docker Compose ini untuk men-setting aplikasi yang kita mau deploy melalui Docker. Lalu untuk Docker file ketika kita mau nge-build image atau uh, virtualisasi dari aplikasi aplikasi Odoo itu. Lalu untuk Nginx konfigurasi di sini settingannya. Lalu untuk Nginx Reverse Proxy di mana Nginx Reverse Proxy ini saya uh, dipergunakan untuk mengintegrasikan dari lokal server yang menggunakan Docker ke public domain yang disambungkan langsung melalui Nginx Reverse Proxy ini. Nah, lalu untuk tahap terakhirnya itu saya memonitoring untuk aplikasi ini apakah aplikasi berjalan dengan lancar atau ada masalah nantinya akan dimonitoring melalui pulse monitoring ini yang akan ter notifikasi alert atau teralert ke email pribadi saya untuk mengetahui apakah web app ini mengalami downtime atau enggak. Jadi jadi begitu untuk detail pekerjaan mendeploy aplikasi Odoo di Docker ini. Lalu untuk korelasi profil kelulusan eh,
saya ini di Unsia. Nah, pekerjaan saya ini kan sebagai network engineer di perusahaan. Nah, secara langsung ini mencerminkan profil kelulusan Unsia pada bidang ya, bisa dibilang network engineering atau spesialis, bisa network arsitek, network administrator, ataupun network security. Serta jenjang karir yang bisa saya capai yaitu senior network engineering atau senior network spesialis. Nah, dalam tugas sehari-hari ini saya bertanggung jawab untuk melakukan deploy dan maintain infrastruktur jaringan IT yang mencakup instalasi, konfigurasi, hingga pengelolaan perangkat seperti router, switch, access point, PBX, CCTV, NAS, dan server. Nah, saya juga rutin memonitoring performa jaringan kantor dan server guna memastikan kestabilan dan efisiensi koneksi antar perangkat yang ada di lingkungan kantor. Oke, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Riyad. Oke, terima Terima kasih kasih, Pak. Mas Rafsanjani atas presentasinya. Tadi sudah cukup banyak yang dipresentkan, terutama dari sertifikasi, terus ada juga beberapa prestasi ya, yang selama karir dijalani, dan ini juga karirnya kebetulan profesinya mengarah ke salah satu bidang peminatan di informatika Unsia, network spesialis. Nah, dari Mas Rafsanjani sendiri, kalau antara di perkuliahannya atau di akademiknya ya, dengan beberapa mata kuliah yang ada di peminatan yang saat ini dipilih sebagai network spesialis, itu kontribusinya seberapa besar sih atau gimana kontribusinya terhadap pekerjaan atau di industri? Masih commute, Mas? Oke, baik. Maaf, Pak. Kalau untuk kontribusinya itu menurut saya banyak yang bisa dipelajari, yang banyak diaplikasikan dari mata kuliah yang ada di Unsia ini, terutama di bagian network spesialis, karena beberapa yang saya pelajarin dari mata kuliah network spesialis ini banyak yang berkaitan dengan apa yang ada dibutuhkan oleh perusahaan, terutama di bagian network dan server, server konfigurasi. Itu juga mudah menggunakan teknologi yang bukan sekedar natif teknologi seperti cPanel atau apa yang lain-lain, tapi menggunakan Docker, yaitu sangat berguna di dunia industri gitu sih, Pak. Oke, berarti lu cukup berkontribusi ya dari Betul. akademiknya ke dalam dunia industrinya. Nah, kalau misalkan dari pandangan Mas Rafsanjani sendiri nih, kalau di akademik dengan di industri kan perbedaan memang kalau di industri itu lebih cepat perkembangannya, update-nya terhadap teknologi dan lain-lain. Menurut Mas Rafsanjani sendiri, dari kejujurannya nggak apa-apa kita open aja. Kalau kurikulum yang ada di informatika Unsya ini apakah sudah sesuai dengan apa yang ada di industri dan apakah kayak misalnya yang tadi kata Mas Rafsanjani kan sudah ada beberapa yang memang mendukung tuh untuk industrinya. Tapi kira-kira ada nggak sih yang harus diupdate nih, misalkan di segi pengelolaan server atau konflik server sekarang teknologi seperti ini, kurikulum kita masih seperti ini, ya bisalah diupdate lagi gitu. Nah, gimana? Oke, kalau untuk saya pribadi sih penilaian saya tuh Hmm, uh, teknologi emang berkembang sangat pesat ya, Pak ya, betul. di dunia industri, terutama di bagian development operasional atau Hmm, DevOps betul. engineering. Terus, Itu untuk teknologi yang dipakai sekarang itu seperti Kubernetes, betul, itu kan teknologi yang udah terupdate di bagian deployment ya, Pak ya. betul, CI/CD. Nah, menurut saya sih eh, mungkin Unsia bisa menerapkan teknologi di bagian itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga belum belum gimana ya, seperti di perusahaan saya ini nih. Hmm, Kubernetes itu kan based on cloud ya, jadi betul. terintegrasi dari
seperti contoh Google Cloud Platform. Dan Hmm, itu pricingnya juga lumayan expensive, Pak. betul. Lumayan tinggi untuk biaya operasionalnya. Nah, mungkin sekedar eh, trial untuk bagian perkenalan Kubernetes ini sih, Pak. Karena di dunia industri itu sangat dibutuhkan seenggaknya untuk membuat instance atau membuat load balancing dari aplikasi yang udah di deploy development sebelumnya gitu sih, Pak. Ya, Lalu setuju. untuk bagian saya kan penjurusannya ke network spesialis. Mungkin sebelum-sebelumnya itu saya melihat eh, ke standar dari mata kuliah atau mata kuliah umum seperti web programming itu masih menggunakan HTML dan PHP, sedangkan di industri-industri sekarang itu banyak yang menggunakan seperti React.js Hmm, atau JavaScript atau pakai Golang atau pakai Java itu atau C# itu yang betul. mungkin bisa dikembangkan untuk eh, mata kuliah yang ada sih, Pak. Nah, Itu untuk setuju. Setuju. Memang benar tepat sekali karena memang kebetulan informatika mau update kurikulum di tahun wah. 2020 gitu ya. Jadi memang nanti yang diundang itu bukan hanya akademisi aja tapi juga dari praktisi, dari industri, termasuk Hmm. alumni dan mahasiswanya nanti ikut tuh. Bareng-bareng ada FGD, kita FGD dan nanti akan update kurikulumnya. Tadi yang disampaikan sama Mas Rafsanjani itu bisa jadi inputan juga ya. Siapa tahu nanti ikut diundang ya, boleh bantu-bantu ngasih masukan. Karena untuk merombak kurikulum itu bukan hanya tugas dosen dan kaprodi saja, tapi seluruh stakeholder dari prodinya tuh, termasuk Iya, Pak. mahasiswanya, alumninya, apalagi kalau misalkan mahasiswa dan alumninya juga praktisi di industri. Nah, itu lebih lebih tepat lagi. Jadi tahu ada update di industri seperti ini bisa disampaikan, bisa buat masukan kurikulumnya, bahkan ada yang bisa ngebantu sampai oh nanti di kurikulumnya masukin silabusnya gini gini gini. Nah, biasa kayak gitu suka ada ya pengalaman-pengalaman. Oke, kalau dari saya presentasi Mas Sanjani untuk portofolio pribadinya, kompetensinya, pengalaman proyek sudah layak untuk dikonversi menjadi nilai mata kuliah kerja praktek yang nanti untuk nilainya akan disampaikan di akhir semester di bagian siakat bisa dicek ya. Begitu Oke, saja, baik. Terima boleh kasih langsung banyak. ditutup presentasinya. Oke, baik. Saya Rafsanjani Firmansyah, Hafid Firmansyah izin mengundurkan diri dari presentasi ini. Sebelumnya, eh, jika ada pertanyaan atau perkataan saya yang salah, bisa eh, berkomentar nanti langsung bisa japri ke saya. Oke, terima kasih untuk Pak Riyad selaku Ya, dosen kerja praktek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Sanjani. Oke, lanjut kita bimbingan Mas Anggara share laporan KP yang udah dibuat sesuai pedoman ya. Iya, Pak. Nah, udah kelihatan Pak dari Pak? Udah. Oke, Pak. Kemarin tuh Pakai terakhir distro apa, Mas? judulnya. Saya pakai Fedora. Oh, ketahuan ya, Pak ya? Fedora, ya, ya Iya, lanjut. Pak. Fedora. Iya, Jadi, jadi terakhir itu kurang nambahin kemarin judulnya kata Pak Riat suruh tambahin studi penerapan kayak gitu, Pak. benar. Udah Oke, ditambahin, Pak. Terus yang covernya udah ngikutin nih, Pak. oke, udah Udah sip. ngikutin. Good ini. Terus langsung ke latar belakang kali apa temanya latar belakang Iya, itu, Pak. langsung itu aja. Baik, Pak. Jadi latar belakangnya udah saya perbaiki kemarin itu Hmm, kat- kemarin saya nggak sesuai sama template yang bawaan, Pak. hmm, Di latar belakangnya itu kurang lebih permasalahan utamanya yang diangkat itu ini Pak, belum ada sistem yang dapat membantu pemilik usaha dalam memahami pola perubahan jumlah penjualan harian yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca. hmm. Jadi laporan ini tuh dibuat buat nyari pola yang tidak diketahui tadi, kayak gitulah Pak Oke, intinya. sip. Nah, Oke. sebelum panjang lebar, nanti kalau Mhm. seminar KP-nya kan bentar lagi, kalau nggak salah minggu 14 dibuka tuh pendaftaran. Nah, nanti di seminar itu kalau misalkan dimasukin skema KP-nya, Mas Anggara ini bilangnya project ya. Iya, proyek ya Pak ya. Mhm. Project, kalaupun nanti minta kayak tanda tangan supervisor atau segala macamnya, pemilik depotnya aja. Iya, iya Untuk Pak. penilaian juga ya. Baik Pak. Oke, lanjut. Oke.
Yang latar belakang udah berarti Pak, lanjut Ini ke sih kurangnya biar hmm, saya catat Pak. latar belakang itu ya emang nggak kayak latar belakang TA sih ya. Latar belakang KP itu cuma nyeritain alasan kenapa sebelum ya alasan itu berarti ada yang menjadi daya tarik atau menjadi Nah, alasannya kenapa Mas Widya bikin project ini gitu kan. Itu kan udah ada tuh ya. Terus berarti kan alasan itu masalah ya. Iya betul betul Pak. Masalahnya itu nanti mau diselesaikan caranya gimana, teknologi yang dipakai apa, metodologi gimana, di mana tuh? Itu disolusi Pak. Salah ya? Di solusi boleh, tapi di latar belakang harus ada penjelasan juga. Oh, Tuh. ditambah juga. Tapi detailingnya di solusi. Namanya hipotesa. Hipotesa, metode yang Metode dipakai ya. buat nyelesain masalah ya. Kalau solusi itu ada dua nih solusi yang kita rencanakan yang nanti jadi tujuan tujuan penelitian kalau di TA gitu kan. Sama Iya Pak. solusi real setelah kita lakuin eksperimental yaitu nanti adanya di kesimpulan atau hasil dari eksperimental kita yang Oh, jawaban realnya, jawaban nyatanya dari permasalahan yang diangkat dan jadi alasan kenapa ngelakuin riset tersebut. baik baik Gitu. Pak. Jadi latar belakang untuk KP sebenarnya cukup untuk alasannya kenapa ngerjain project itu kalau bikin project ya udah dapat Hmm, alasannya masalahnya nah mau nyelesain masalahnya caranya gimana misalkan ngedevelop ini bikin perhitungan ini dengan algoritma ini terus hipotesanya apa rencana jawabannya atau rencana penyelesaian masalah atau rencana solusinya apa itu aja tiga itu baik Pak. Kalau yang ini kan itu sebenarnya ada udah ada iya Pak, untuk menyelesaikan masalah ini iya menerapkan metode data science. cuma nggak tahu tadi nunjukinnya di mana ditanya kasih Oh, tes aja oh iya Pak, iya Pak, 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 Pak. Pak. Nggak, saya kira itu yang benar-benar hasilnya gitu loh Pak. Maksudnya iya iya iya. ya, bener-bener hasilnya nanti di hasil Iya iya. di solusi atau Oke. kesimpulan Oke Pak. Berarti kalau ya ada referensi biar disitasi ya, Pak, kemarin kemarin udah nyari juga. Jadi akhirnya saya oke nggak pakai referensi deh Pak kalau sama di sini. iya Pak, coba saya koreksi lagi ya Pak ya. iya, ini Kalau ada yang tambahin mau aja nih koreksi. referensi nih. Misalkan ada yang pernah ngebahas ini di penelitian ini, dia pernah nih nyelesain masalah ini. Ya objek penelitiannya atau tempat studi kasusnya nggak sama, tapi dia punya permasalahan yang Sejenis hampir gitu ya Pak sama ya. gitu, sejenis. Oh, Kita citasi, kita referensi. referensi ya Pak ya. Kayak tadi yang saya sampaikan ke Mas Jani kan, kalau misalkan kayak ada seminar, sidang, atau apapun paparan karya ilmiah, nanti ada sesi diskusi tanya jawab, kita nggak Hmm, jawab nggak opini kita, tapi berdasarkan data. Kalau based on data kan enak nggak ada sanggahan. baik baik Pak. Nah, kalau ini kan opini kita semua nih. Iya ya Kenapa Pak. masih opini? Karena kan ini belum dilakuin di latar belakang. Walaupun nanti di bawahnya kita udah melakukan tuh eksperimentalnya. Cuma di latar belakang kan belum. Betul betul Pak. Makanya latar belakang juga butuh data. Kayak alasan ini kenapa nih? Ada nggak sih nih based on datanya nih alasan-alasan Betul ini atau betul. permasalahan ini gitu. Caranya gampang ya, kita ngambil dari penelitian orang yang sejenis aja, walaupun objek penelitiannya atau studi kasusnya beda, tapi Hmm, sejenis. Misalkan dia pakai algoritma clustering juga atau algoritma deskriptif apapun gitu ya. Selain clustering, hmm. tapi masuknya sama nih deskriptif juga. Kan bisa kita pakai. Iya Pak. Betul betul Pak. Oke, tinggal tambahin Hmm. itu. Ke tambah referensi ya, untuk sebagai tambahan data Pak. Berarti Betul, ya Pak ya. Saya betul. catat dulu Pak. Oh iya Pak, Pak maaf Hmm, saya nggak open cam ya Pak ya. oke. Kamera saya nggak jalan. Biar lebih stabil lah. Iya Saya iya juga iya. Oke. dimatikan dulu videonya. Boleh boleh Pak. Saya IndiHome kalau akhir bulan begini. Ah, Ya, yang pengguna IndiHome paham lah kalau akhir bulan. Oke, baik Pak. ini kan latar Oke. belakang nih, bab satu ya. Hmm. Terus habis latar belakang isinya. Tujuan dan manfaat Pak. Hmm. Nah, ini Oke. hipotesa nih. Tapi sebelum ada di sini sebenarnya harus ada di latar belakang dulu. Di sini detailingnya. Makanya untuk setiap karya ilmiah latar belakang itu kayak intinya, landasannya dari setiap Oh. tulisan laporan karya ilmiah. Karena dari situ ada semua dari kalau misalkan kayak di TA ya, kalau di TA tuh saya mintanya ada 7 poin. Ada data atau riset atau tren mengenai tema saat ini. Terus yang kedua, Hmm. permasalahan yang ada di penelitian-penelitian terkait yang udah dijadikan studi literatur atau literatur review atau referensi. Terus masalah kita, korelasinya apa? Masalah sebelumnya, masalah kita. Yang ketiga metodenya, teknologi apa yang dipakai. Yang keempat hipotesanya. Yang kelima lagi, yang selanjutnya adalah urgensinya, kelayakan kenapa Yes. penelitian dijalanin. Nah, latar belakang selesai, satu laporan itu ya aman lah selesai dah. Apalagi kalau latar belakangnya bagus, karena semuanya Hmm. nanti akan ngambil dari latar belakang.
Kayak di sini Baik, iya, Pak. dan manfaat. Ini kan dibahas juga di latar belakang, ada hipotesa. Iya, Pak. Baru kita kembangin di poin selanjutnya untuk lebih detailnya. Tuh. Baik, Oke, Pak. lanjut. Ini sih udah bagus. Cuma di latar Oke. belakang ada juga ya tadi ya. Ada kok, Pak. Ya tadi sih ada. Kurang, nanti kurang nambah-nambahin aja, Pak. Biar oke, Pak. Jelas. Oke. Next, habis itu. Permasalahan ya, Pak ya. Nah, permasalahan itu cuma gini aja, kayak apa gimana, Pak? Nah, kan tadi kita bilang latar belakang ada masalah yang ditemukan kan? Nah, ada. Tinggal dikembangin di sini, tapi diidentifikasi masalah-masalah tersebut terjadi karena apa sih? Oh. Ya kan? Kita kayak kayak kita ini kayak bikin sebuah persoalan dulu apa ya kalau kita waktu di sekolah-sekolah dasar sampai dengan SMA kalau ada kayak soal kita pasti buat menjawabnya diketahui gini 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 Oh iya ya, Pak. diminta begini. Iya Nah, simpelnya dijawab begitu. gitu. Heeh. Baik, baik, Pak. Ada nggak di sini? Ini sih kalau saya di sini sih, Pak, apa? Paling tidak hal ini menyebabkan dapat sulit memprediksi Hmm, permintaan secara akurat gitu, berapa hmm. resiko. Intinya permasalahan di stok gitu sih, Pak. Oke, sip. Kayak gitu. Permasalahan ditemukan udah ada. Cuman kalau di share template cuma ya ini cuma pernah ditemukan. Mungkin kurang kurang detail atau gimana, Pak? Atau perlu Kalau detail kita lagi? detailinnya segini sudah cukup detail ya sudah. Sebenarnya lebih ini Hmm. lagi sih di apa? Diidentifikasi sama sebab akibatnya kenapa. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Ini kan udah ada Setuju. juga nih sebabnya. Kayak misalkan ini menyebabkan ini kan akibatnya ya, akibatnya. Tapi Hmm. kalau sebabnya ini ada nggak nih di sini sebabnya? Saya- Penyebab depot sulit untuk memprediksi permintaan secara akurat di mana tuh? Ini Pak, apa namanya? Ini nih, bentar, Pak, keputusan operasional Hmm. kemarin tuh, intinya kondisi cuaca, Oke, berdasarkan kondisi. Cuman nggak saya apa Pak, kan jadi satu paragraf. Itu kayak perlu dibuatin poin-poin nggak gitu usah, nggak sih nggak Pak? usah, nggak usah. Oh, baru satu paragraf ini. Yang Kalau penting. buat TA baru poin, di sini enggak. Narasi Oh, deskriptif aja semuanya. Cuma nanti itu baik, baik. alignmentnya dibenerin jadi rata kiri kanan justify ya. Oh iya Pak sebenarnya. Oh Oke. iya ini kelewatan Pak. Oke, oke. Oke, bab satu udah, bab 2 udah, lanjut bab 3. Nah ini saya masih sampai bab 3 Pak. Wah, lah, 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 lah. Eh, tapi juga saya ngerjain ngerjain proyeknya juga jalan kok Pak Mas ya. Udah Cuman jadi. baru kurang visualisasinya sama penentuan jumlah klaster ini Pak. Saya baru Oke. baru nge ini Pak. Yang penentuan jumlah klaster sama penyimpanan hasil visualisasinya. Oke, ini kan solusi ya. Nanti Iya, dijelasin ya langkah-langkahnya pengumpulan data dapat datanya dari mana. ya Mas Datanya berupa saya mau apa? tanya itu juga Pak. Datanya berupa apa? Berapa banyak datanya? Terus ada pra pemrosesan data. Itu Pengumpulan apa data ini apa yang kan, dilakukan gitu ya Pak? pengumpulan data ini kan exploring data ya. Pak. Nah, itu Betul. jelasin tuh sejelas-jelasnya step-stepnya setiap langkah yang dilakukan dalam eksplorasi data. Oke, Oke Pak. ya kayak tadi saya sampaikan datanya bentuknya apa, datanya berapa banyak, Oh, ya kan? baik, baik, Pak. Nah, itu harus dijelaskan. Terus sumber datanya Kayak dari mana, gitu ya. berarti saya jelasin juga, maksudnya misalnya datanya saya ambil ini rentang 1 bulan, itu saya Betul, jelasin juga Pak di sini ya? betul. Oh, baik Dan Pak. dalam satu Oke. bulan itu terdapat berapa banyak data, itu dijelasin. Baik Pak, jelas-jelas. Terus Oke. apakah label datanya sudah terlabel, apa tidak, gitu ya. Label Nah, datanya terlabel. Maaf Pak, ini maksudnya maksudnya kan kalau data itu kan ada field-fieldnya. Fieldnya udah benar ada. belum? Terus Oh, baik tipe Pak. datanya untuk data tersebut udah bener belum? Kayak numerik ya harusnya numerik, jangan sampai Numerik. nggak numerik gitu kan. Terus Nah, itu kan harusnya masuk pra pemrosesan nggak sih Pak nanti Pak buat. nah itu baru lanjut ke prapremoses,an. Di prapremoses,an itu termasuk Oh. ada data cleaning yang kalau misalkan datanya nggak tipe datanya nggak sesuai harus disesuaikan. Sesuaikan. Ada redundansi harus dihilangkan. Ada data missing harus ditambal data missingnya. Iya, itu Pak. Nah, Oke. jadi dijelaskan setiap stepnya. Dijelasin step-step bentuknya deskriptif juga ya Pak ya? Deskriptif Sama ya? plus sama apa yang dilakukan di kalau misalkan pakai Google Colab di Google Colab apa yang dilakukan sama Mas Anggara. Di screenshot gitu Pak? Misalkan di screenshot Oke, oke Pak. di solusi itu udah bener implementasi Mas Anggara ngerjain proyeknya apa. Oh, baik, Kayak baik Pak. datanya ditampilkan contohnya misalkan kalau misalkan kayak explore data misalkan devhead itu kan kalau di Python gitu kan cuma nampil 500 gitu ya nggak apa-apa tampilin. Tapi Tampil kan aja nanti gitu. kan Baik. ada kayak deskriptif datanya atau sorry statistik datanya itu juga harus ditampilkan. Oh, baik, baik Pak. Saya Tuh. catat. Terus nanti mulai ketiga penentuan jumlah klaster. Nah, ini semuanya di-capturein semua. Hmm.
Hasil iya Pak, nah, kan nanti muncul kurvanya. Kurvanya itu juga Betul, itu ya Pak, di screenshotin ya. betul. Dan kalau untuk Oke. setiap gambar wajib ada penjelasan. Jangan cuma gambar berikut, tapi nggak ada penjelasan tuh gambar nyeritain apaan nih gambar, Oh iya Pak, aktivitasnya apa ya. baik-baik. Terus nanti visualisasinya ceritanya pakai apa? Bentuknya. Bentuknya web Pak, eee, web web Maksudnya dashboard. plot atau pie chart atau line chart atau histogram. Kan visualisasi data begitu. Kalau di Eee, oh. apa data science. Oh gitu ya, jadi saya kemarin tuh Hmm, explore-nya, pakai dibuatin web, buatin dashboard, hmm, nanti hmm. apa, pakai Chart.js kayak gitulah, Pak. Nanti Boleh, visualisasinya di situ. Itu nggak apa ya, boleh, Pak, ya, ya boleh. mungkin Bu. gitu sih, Pak, Pakai Streamlit bukan? Atau Pak, bikin manual? saya bikin manual sih, Pak. Oh, bikin manual. Oh. Jadi kan nanti buat saya dapat datanya kan disimpan di database ya, Pak, ya. Hmm, Terus saya buatin flex-nya tuh apa, pakai flex, buatin API-nya, hmm. di-consume sama front end-nya. Nanti paling Oke. gitu, Pak, Ya udah, boleh. caranya. Nanti Boleh ya? hasil visualisasi datanya tetap dijelaskan ya. Oh iya, Pak, heeh. Ceritakan itu tuh muncul muncul kayak gitu. Misalkan pakai diagram yang kayak histogram yang kayak batang-batang ke atas gitu. Mhm. Nah, itu tetap dijelaskan tuh data. Misalkan ada anomali di sini, terus ada yang rate tertinggi di sini. Nah, itu dijelaskan itu kenapa. Itu kan nanti berhubungan dengan clusteringnya, hasil clusteringnya. Iya, hasil-hasilnya, Pak, bener bener, Pak. Ya, gitu aja sih. Oke, Pak. Tinggal lanjutin ini. Iya, terus bab Hmm, sekalian Pak tanya, kalau bab 4 itu kan kalau saya kesimpulan. lihat itu kan ya kesimpulan, itu benar-benar Kesimpulan. deskriptifnya ya, Pak? Maksudnya Ah, iya, ya udah di-wrap dari semuanya itu ya, Pak, ya? betul. Sebenarnya lebih gampang lagi. Kan di mana namanya Latar ada belakang. tujuan dan manfaat, ya kan? Oh iya, Kan benar ada di bab tujuan 1 tuh. tadi, Pak. Tujuan kan hipotesa, rencana jawaban, rencana penyelesaian masalah. Hmm, Terus realisasi penyelesaian masalahnya mana? Adanya di kesimpulan. Setelah kita melakukan oh, eksperimental, kita dapat nih solusi jawaban real, solusi jawaban yang benar-benar menyelesaikan masalah. Diceritakanlah di kesimpulan. baik. Gitu. Ya kalau Baik, saran Pak. saran masukan buat penelitian selanjutnya aja. Baik baik, Pak. Oke. Gitu Saya ya. catat bentar, Pak, saya catat dulu ya, Pak, ya? Oke. Oke, solusi dari tujuan, jawaban dari tujuan dan habis itu, Pak, setelah bab 5 setelah bab 4 udah, Nggak Pak? ada. Apa nah ini bab 4 Tinggal lampiran evaluasinya apa ya, lampiran. Pak? Itu bukan. Itu kan Oh, panduan. Bab ini 4 astagfirullahaladzim. panduan. Iya iya, Kalau Pak. Oke isi oke, Pak. TA-nya kan ini tuh. Iya iya, ngerti Ya ngerti, isi Pak. TA-nya, isi laporannya. Isi laporannya, ya udah ini aja ya, Pak, ya? Iya, itu doang. Oke. Ya udah, Pak, berarti, Pak, saya tinggal lanjutin aplikasinya sama nanti hasilnya saya deskriptifin lagi di bab 3-nya juga. Betul. Tinggal lanjutin aja. Beres kan? Baik, Pak. Iya, Pak, salah. Oke, thank you Mas Anggara. Semangat kerjain Sama-sama, laporannya. Pak. Kalau Iya, bisa terima kasih, Pak dipercepat. Minggu Rian. depan udah ada apa? Iya, Pendaftaran. harusnya insya Allah bisa sih, Pak. Oh, sama itu, Pak, aplikasi aplikasi. Nanti ketika presentasi ini ya, Pak, ya, Hmm? dashboard-nya tadi yang hasil visualisasinya itu berarti dipresentasi gitu, Pak, ya? Iya, betul. Oh, betul. Oke Ini oke. saya tiban itunya ya. Nah, kayak misalkan kan Boleh boleh, Pak. Heeh. contoh kan ini saya lagi data explore lah, data explore, terus ini ada visualisasi dikit pakai plot. Nah, maksud saya mungkin visualisasi, kalau saya visualisasi kan biasanya kayak gini nih. Terus nanti saya Mhm. bikinin ke eh, stream light. Oh, ada ya, Pak, Kelihatan ya? ya? Kelihatan ya? Kelihatan kelihatan, Pak, kelihatan, Pak. Nih, nanti kan, Streamline. nah ini dari si Google Colab tinggal masukin ke sini doang nih. Terus visualisasi datanya langsung jadi Oh, dah. Gampang banget pakai ini. oke oke, Pak. Iya, kayak tadi ini kan pakai Google apa, Colab ya, Pak, ya? Google Colab ya, Pak, ya? Mhm. Kalau Mas Anggara pakai VS Code ya? Iya, Pak, saya adu Python sendiri gitu, Pak, Ya, bener-bener nggak manual apa-apa, itu sama sendiri. Nggak apa-apa aja. ya, Pak? Sama aja ya, Beda, Pak, ya? beda tools doang. Iya iya, oke. Terus kalau saya contohnya di sini visualisasinya kan, nah kayak gini. Nah ini saya nggak kebalik sih. Harusnya, oh sorry. Jadi ini hasil explore data, terus visualisasi hasil explore data, baru saya ngejalanin si random forest. Kalau nggak salah ini pakai random forest. Oh, pakai Rainforest ya? Mhm. Lupa saya, ini udah lama banget yang mana ya. Iya iya, Pak. Baik, Pak, iya. Kalau nggak salah ya, dan perhitungan. Oh sorry, K-means.
Oh, sama Kimis juga. pakai K-means juga, terus pakai TF-IDF Vectorizer. Nah, ini kan nanti dia clusteringnya kan. Iya, nanti muncul Eh, semua itu, Pak. terus Itu di screenshot clusteringnya ya, udah Pak, nanti? muncul. Iya, betul. Di, Itu di screenshot dimasuk-masukin terus nih. masukin gitu ya? Oh, baik, Code-nya, baik, baik. hasilnya. Terus nanti baru saya kayak ada rekomendasi ini contohnya buat apa ya? Oh, ini scrap kuliah online, cari rekomendasi untuk keyword artikel yang ngebahas kuliah online di Indonesia. Nanti saya bikin rekomendasi judul untuk apa pakai ini kan. Nah, itu. Terus saya bikin lagi nih visualisasi rekomendasinya. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Kita jelasin dah. Ini Baik, di baik, Pak. capture-capture semua dimasukin dari mulai code-nya sama hasilnya dimasukin. Kayak misalkan untuk visualisasi code yang mana? Eh, contoh ini kan code-nya. Oke, Iya, Pak. terus ini Yang hasil pakai. visualisasinya. Kita jelaskan nih hasil visualisasinya. Kalau bisa sih code-nya ada yang dibahas juga. Kayak misalkan code tadi itu kita divisualisasi kayak gini nih. Misalkan ya untuk setiap kata keywordnya dapat dari mana sih? Kata keywordnya kan dapat dari si daftar kata kunci. Nah ini. Nah, kita jelaskan ini menggenerate keywordnya, keyword yang kita dapat dari rekomendasi pakai si dari scrap dengan terus kita rekomendasi pakai k-means gitu kan. Contoh gitu dijelasinnya. Nah, ini Pak. ada algoritma K-means-nya juga nih. Oke, terus Hmm. nanti kita akan apa pakai PCA buat visualisasinya. Bentuknya kita pakai dua dimensi. Code-nya seperti ini. Data frame-nya untuk clusteringnya sama PCA-nya seperti ini. Terus hasil visualisasinya kita pakai plot eh, jenisnya plot chart ini kan. Nah, terus yang divisualisasikan ini scatter plotnya gitu ya dengan clusternya set berapa, S-nya berapa. Nah, itu kita jelaskan tuh kayak Pak, gitu. baik, Pak. Ya, Ini di bab solusi tadi ya, Pak ya? betul. Oke, oke, Solusi. Pak. Berarti apa nanti saya cantumin code-nya itu apa nanti bisa saya jelasin juga gitu Pak di situ. Betul. Oke, baik, baik, Pak, jelas-jelas, Pak. Dapat ya, beres ya. Insya Allah iya, Pak. Harusnya minggu depan udah bisa. Harusnya Baik. udah beres lah, Pak. Insya Allah, Pak. Bisa Betul. saya kejarin kok, Pak. Biar bisa daftar seminar ya. Iya, baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Dari saya cukup, Pak. Udah jelas. Oke, lanjut. Terima Progres kasih, nyusun Pak laporannya. Thank you. Faryat. Ya, lanjut Mas Christian Budi Kusuma. Malam Pak, Malam. saya baru 2 kali bimbingan Oh baru iya. izin share ya Pak. Skemanya project atau magang? Magang Magang. Di mana magangnya? di PGN Oh, kantor sendiri apa gimana? dari saudara sih di Oh, ya nggak apa-apa. share ke lapor. S apa? Dikasih posisi apa? Atau job apa, Mas Christian? Di lebih ke ini Pak, sistem penyaluran gas, sistem SCADA-nya Pak. Hmm, SCADA. Iya, SCADA itu kan automatic system. iya Ya, lebih ke ini. SCADA di stasiun. Ngelola atau bikin algoritma SCADA-nya? Oh, Mengelola sih Pak, monitoring penyaluran gasnya. monitoring. Iya di Oke, optik. lanjut, lanjut. Gimana ya? Saya stop screen ya Pak. Ini sih nggak jalan, masih cover. Bentar. Heeh. Oh, Saya pulang aja kalau nggak jalan. iya, Pak. Lebih Oh, tuh jalan tuh. ke mana abstrak dulu Pak. Abstrak tuh belakangan aja sih sebenarnya kalau udah jadi semua. Udah jadi semua. Belum sih Pak, Oh baru ya udah. sampai bab 2 doang. Solusinya Abstraknya masih belakangan. Oke. kalkulator. Wah, ini kayak gini. Jadi yang kita ceritakan di laporan kerja prakteknya adalah semua hal yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan magang kita di industri yang berhubungan dengan studi kita. Jadi nggak usah nyeritain lagi tentang KP itu ngapain Oh, gitu, nggak Mas usah Christian. banyak. Jangan jadi KP ini apa sih? KP itu buat apa? Nggak langsung aja kegiatan magang kita. Misalkan studi ngapain, nah itu Ya, langsung kita ceritakan. Pak, misalkan kan ada Hmm, 2 job desk nih Pak di apa tempat tuh? magang saya, fiber optik sama ini yang penelitian ini yang saya Ya, yang gunakan monitoring ini. SCADA. Ya. Mm. Nah, itu yang diceritakan dua-duanya atau salah satunya Pak? Mas Job desk Christian, tadi. peminatannya apa? Perbedaannya data science. Ya, berarti monitoring Di aja. Kalau monitoring aja. fiber optik kan masuk ke network spesialis. Iya sih, benar. Saya Iya. ngomong. Berarti yang ini aja. Ini aja. Heeh. Nah, kayak gini nih, paragraf kedua benar nih, pelaksanaan kerja praktek di PT Gas, gini kan.
Oke, jadi ini Ke- pengantar kegiatannya. Ini waktu Terus, tempat pelaksananya saya cantumkan. ya. Sebenarnya tadi waktu tempat pelaksana kan dapat surat dari tempat magang saya, Pak. Mm. Pengen saya cantumin ke kayak gambar gitu, Pak, screenshotan gitu. Oh, jangan. Atau enggak, jangan Itu enggak. di lampiran aja. Oh, di Kalau di lampiran situ, aja. iya kalau di situ kita tuliskannya apa? Ya berdasarkan panduan lah. Oh, oke. Panduannya itu mana sih? Ini profil perusahaannya, visi misi perusahaannya kan apa ya? Bukan visi misi saya magangnya gitu. Iya, iya betul. Ya, Aku tuh kalau gitu. visi kita magang ya pastinya untuk lulus mata kuliahnya kan. Nggak ada ininya. Visi-visi perusahaan yang bener ya. Terus apa lagi? Coba. Ini posisi penempatan ini strukturnya Mm-mm. jadi Posisi penempatannya posisi di mana, Mas Christian? Ada di situ. ada di skada engineer Nanti kayak dikasih tandain ya. di maksudnya di Kayak kayak engineer. kayak di apa sih? Kita tandain aja, kita mark aja. Misalkan kayak kotakin terus pakai tanda panah kita ada di posisi itu gitu di bawah Oh, ini oke oke gitu oke. aja. Siap siap. Oke, terus lanjut Tujuan jalan manfaat manfaat. kerja praktek. Nah, ini benar tujuannya. Jadi tujuannya benar-benar tujuan yang kita melakukan studi di magang itu, bukan tujuan KP-nya. Kalau di Oh, atas kan di pertama kalimat latar belakangnya tentang KP-nya kan. ya betul. Nah, manfaat kerja praktek nggak usah ditulis bagi penulis, bagi perusahaan, langsung aja poin-poinnya. Oh, Di situ langsung aja. gitu Pak. Ini ada 3 sih Pak bagi institusi Universitas Saber Asia untuk Langsung kampus, aja. bagi perusahaan juga. Nggak usah, jadi singkat aja Pak. Mm-mm. Sebenarnya kalau manfaat itu tuh manfaat terjadi kalau misalkan tujuan itu direalisasikan, dampak yang bisa dirasakan apa? Nah, itu jadi manfaat. Baik Oh, itu manfaat penelitian atau manfaat karya tulis yang lain pun kayak gitu. Konsepnya manfaat. Kayak misalkan nomor satu. Nomor satu tuh apa tuh tujuannya, Mas Christian? yang mana Pak? Tujuan nomor satu apa? Memahami Iya, secara mendalam peran dan fungsi yang repot gini gini gini. Nah, dampaknya atau manfaatnya dari memahami peran dan fungsi si RTU itu dalam sistem Segada buat apa? peran dan dampak Pak. Troubleshooting. Sebenarnya bisa untuk ini sih Pak, mengetahui tekanan gas kayak troubleshootingnya Betul, itu yang RTU gitu. dituliskan. Jadi Tekanan suhu benar-benar gas gitu Pak. benar-benar dampak atau efek yang ditimbulkan dari tujuan jika tujuan itu direalisasikan. Karena tujuan itu kan masih hipotesa, masih rencana solusi atau rencana jawaban dari masalah yang diangkat. Gitu, Mas Christian. Ntar saya revisi. Di sini mungkin udah ada, tinggal di-combine-combine aja. Oh, oke oke. Ya. Jadi nggak usah panjang gini Pak, manfaat. Nggak usah. Jadi Apa dijadiin cukup satuin aja manfaat dan tujuan gitu Pak. tujuan tetap tujuan, di Itu bawahnya tujuan. tetap ada manfaat. Tapi manfaatnya nggak usah di breakdown lagi untuk penulis, untuk instansi, atau untuk si unsianya sendiri. Oke oke. Gitu ya. Siap Pak. Oke. Langsung ke bab 2 ya. Mm, Lanjut bab 2, permasalahan yang ditemukan itu data tidak akurat konsisten pada RTU Pak, remote control. Oke, terus? Itu kenapa tuh? Kenapa bisa nggak akurat sih? Biasanya dari ininya Pak, kayak perubahan cuaca itu, iklim Mm, kan ada suhunya tuh Pak. mm. Juga Terus? baterai dari skadanya. Oh, masih pakai baterai ya sekadanya? Ya baterai Pak. Terus? Ini sih sebenarnya datanya kan saya minta tuh dari orang Mm, tempat magangnya Pak. mm. Sebenarnya ini datanya oke semua, saya edit aja. Ya nggak Jadi not apa-apa. oke. Iya, nyari-nyari masalah sendiri aja. Yang Iya, penting jadi ada masalah masalah yang sendiri. bisa diangkat dan dibahas ya buat laporan KP-nya. Nggak salah kayak gitu. Ya emang kita sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, kalau nggak ada permasalahan, kita harus bisa nyari masalah biar ada masalah dan bisa dikerjain gitu Iya ya. benar gitu Pak. Oke, lanjut. Apa lagi? Langsung ke ini ke software. Oke. Software FTU ke Hmm, dari FTU ke MCS ya, Pak. ya, itu softwarenya ngapa fungsinya software itu? Nanti diceritain. Ada ya? Untuk iya data ini Pak, IP, alamat IP-nya muncul atau Hmm, tidak terus? gitu.
permasalahan ini troubleshootingnya Pak. Ya. Tantangan troubleshootingnya di penghambat akurasi transmisi data PMCS. Oh, itu panel RTU-nya ya? Iya, RTU-nya ini di SCADA-nya Pak. Dalam ini Oke. bawahnya baterai. Di baterai ada 2 baterainya, terus Udah baru sampai MCB. situ doang sih Pak Tapi dia solusinya. pakai solar panel juga ya? Iya Pak, pakai solar panel. Buat backup atau gimana solar panelnya? Baterai itu buat backup, tenaga utamanya siapa sih? Baterai atau solar panelnya? Atau listrik? Pakai baterai Pak. Tenaga utama Ini baterai. baterainya backupnya sih banyak sih baterainya tuh. Berapa? Oke. Terus? Udah, belum ada lagi. Belum. Wah, kirain Solusinya masih. solusinya tinggal jawab aja masalah yang di atas. Sebenarnya kata pembimbing saya Gimana? tuh masih bisa ini kayak di komunikasinya misalkan pakai GMS Mm-mm, itu lebih ke panjang Pak katanya. mm-mm, Saya ininya ke ini aja ke mm, troubleshooting Oke. ini aja ke SCADA lebih ininya. Sebenarnya SCADA ini juga jatuhnya ke, kalau SCADA murninya ya, Iya Pak. SCADA murni itu jatuhnya ke telekomunikasi, lebih ke arah telekomunikasi juga, bukan network spesialis juga ya. Oh, SCADA itu kan industri, otomatisasi industri. iya. Masuknya ke telkom, telekomunikasi. Kerjaannya orang elektro. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bahas untuk informatika, Iya, sebenarnya saya sih sayangnya, daftar ini apa sih lebih menuju ke sistemnya sih Pak, ke IP-nya, mm-mm. data IP-nya, Oke, nah makanya tadi mau saya software. sampaikan di monitoring ini kira-kira dari hasil studinya Mas Christian nanti bisa ngasih rekomendasi apa untuk instansinya. Itu sih yang harus ada di laporannya. Setelah di monitoring nih, ternyata Mas Christian nemuin, kan Mas Christian kebetulan ngambilnya kan data science kan, Iya, data pengolahan science. data, analisis data. Nah, Mas Christian fokus ke monitoring data dari aplikasi skadanya ini. Dan nanti Mas Christian kira-kira nemuin anomali apa dari data tersebut. Nah, Mas Christian nanti bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk sistem SCADA itu biar lebih optimal. Itu sih yang sebenarnya harusnya ada sih. Oke, oke. Kayak misalkan selama Mas Christian monitoring, ini monitoringnya monitoring data atau monitoring apanya sih? Monitoring ke Jalan ini, operasionalnya. lebih ke ini, Pak, Apa tuh? sistem apa sih kayak tekanan gasnya gitu mau dikeluarin ke berapa ke industri gitu, Pak. Oke, dan itu sudah otomatisasi semua. Bisa otomatis, bisa manual, Pak. Nah, Ada pilihan duanya itu. oke. Kalau otomatis itu berdasarkan apa? Kalau otomatis tuh berdasarkan dari Di sini dulu, deh. Kita stop ini di situ dah. Papernya stop di situ. Nah, di atas 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 di masalah permasalahan. Oke, stop di situ papernya. Nah, kan ada di beberapa isi yang teridentifikasi nih ketidakakuratan data dan inkonsistensi, ya kan? Nah, di PMD-nya sama AMR-nya Mas Christian nemuin ada ada isunya ya ya yang isunya. nggak akurat. Nah, itu nanti kerjaan Mas Christian nganalisa aja kenapa isu itu bisa terjadi kayak gitu. Hmm. Terus yang namanya studi analisa kan berarti kan kita melakukan studi, kita melakukan kajian, kita melakukan analisa gitu kan terhadap apa yang kita analisa ya. Terus nanti kita diminta atau diharapkan bisa ngasih rekomendasi gitu Mas Christian. Jadi aplikasinya disimulasiin juga, Pak. Oh nggak usah sih. Kayak Kalau aplikasi. aplikasi internal gitu kan nanti data konfidensial takutnya. Oh, Kita saya cukup soalnya melaporkan mau aja. dikasih ini sih Pak, Apa sih? visualisasi kayak ingin Oh, skadanya Pak. Visualisasi doang. kalau nggak data konfidensial nggak apa-apa, tapi kalau data konfidensial jangan ya. Enggak sih Pak, cuman Ya kayak udah. ibarat mah kayak Kisco pakai tracer aja Pak. Oh, kayak Kayak gitu, topologinya kayak aja. gitu topologinya gitu Pak. Ya boleh aja. Enggak segitu. Boleh aja, boleh, boleh, boleh. Yang penting bukan data konfidensial dari instansinya atau Bukan Pak. perusahaannya ya. Bukan. Gitu. Nggak apa masalah, nggak masalah, aman-aman aja. Oke, Oh, terus apa lagi? udah sih Pak, itu doang solusinya ntar saya Dikejar saya dah. ini lagi. Kalau ada solusinya kan kita bisa review, ini kan belum ada solusinya, jadi Iya nge-review Pak. juga nih. Yaudah. Ini terakhir kapan sih Pak ininya? Pertemuan Dari pertengahan ya, pertengahan Juli ya Pak? Heeh, pendaftaran sidang tuh minggu besok udah daftar tuh. Oh. Terus pelaksanaannya kayaknya sebelum UAS deh.
Itu yang Kayaknya dipresentasiin itu PPT dari laporan kita atau buat lagi PPT, apa gimana? PPT laporan kita Oke. gitu. Terus nanti modelnya presentasinya kalau yang bikin laporan kayak gini kayak webinar bareng-bareng sama peserta lain. Nanti Itu ada yang nanya moderator. siapa ya, Pak? Kenapa? Apa dosen yang nanya-nanya Enggak. Panitia. gimana? Panitianya Oh, panitia. teman-teman Himatika, Oke. himpunan mahasiswa kita. Gitu. Yang nanya nanti bisa dari peserta yang lain atau dari Oh, panitia oh, gitu ya. siapa? Dosennya kemungkinan besar nggak akan standby lama lah kan banyak. Ya paling pembuka, mantau, kalau misalkan masih stay, dia mau nanya-nanya, enggak ya udah. Jadi teman-teman kayak webinar untuk mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa kayak gitu aja. Oh, Sharing sama kayak sharing sharing pengalaman oh, sebenarnya. sama kayak ini Pak yang sebelumnya tuh apa sih saya pernah ngikut tuh yang Yang project ya pameran raya. project Iya kayak kelompok Pak, gitu. kelompok. Betul, kayak Oh, gitu modelnya. Jadi lebih nggak terlalu kakuk lah ya, nggak usah takut karena yang presentasi mahasiswa, pesertanya juga mahasiswa, panitianya mahasiswa, udah aman lah ya. Yang penting oh, laporannya jadi itu aja ya Pak. dan nggak ada manipulasi data sama ngebocorin data. Takutnya kayak waktu itu pernah ada yang kesandung data konfidensialnya di share sama dia kan kita Iya. recordnya kan kita share, nah kena lah itu. Makanya tadi saya sampaikan kalau data konfidensial jangan lah gitu ya. Oke, itu aja. Ada lagi mau tanyakan, Mas Christian? Silahkan. Ini kalau dari laporan kan ada masalah kayak perusahaan gitu kayak kayak Hmm? ID ID gitu nggak usah Pak, nggak usah Jangan di ditampilin blur kayak aja. mau di blur aja. Di blur aja ya, di blur atau disamarkan atau dikasih inisial ya, Oke oke. itu aja. Kayak gini nggak apa-apa Pak. Kayak gini. Nah, ini kalau data pentingnya di blur aja atau disamarkan atau di kayak tadi siapa Mas Anggara tuh kan Ya, dicoret-coret gitu ya boleh ya, aja kayak gitu cara-cara. ya. Oke oke. Itu aja sih Pak. Ntar Kak ada ini bimbingan lagi nggak Pak? Ya insya Allah tiap minggu adalah Tapi nggak ada. ya. Kita lagi minggu-minggu terakhir sebelum daftar sidang tuh harus bimbingan dulu, jangan langsung daftar ya. Oh, saya Eh, masalahnya baru 2 kali. Yang pertama kan belum iya. tahu tuh judulnya tuh saya belum magang juga Pak. Kalau ini kayak Aha. saya udah magang tuh dari dapat arahan lah dari. Ya kalau sudah begini tinggal kejar aja laporannya ya. Bisa lah ya. Bisa Pak. Oh, biar nggak usah extend atau nggak lanjut semester depan Kalau capeknya. misalkan bimbingnya apa ini Pak harus bisa di ini nggak Pak Hmm, japri gitu. Kalau boleh, masalah boleh Pak. boleh aja. Takutnya harus bimbingan aja gitu nggak boleh japri. Boleh. Kalau di paling enak sih di WA grup aja biar nanti kalau ada informasi yang ternyata teman-teman lain juga butuh, jadi saya nggak ngulang gitu ya. Oh siap Pak. Oke ya, Oke Pak. sip. Semangat kerjain progres laporannya ya. Baik Pak. Terima kasih. Oke, Maaf. saya akhiri semuanya. Thank you.